Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik Bahasa Indonesia di tema 6 subtema 3 dengan judul subtema Pengaruh Kolor Terhadap Kehidupan. Nah, ini ada di buku Bupena Nanda halaman 57. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Masih ingat ya, kata kunci ini adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam sebuah teks. Sementara, teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita harus banyak membaca agar bisa menambah wawasan kita, karena dengan membaca kita dapat menambah beberapa pengetahuan kita. Sumber informasi itu dapat berasal dari mana saja, baik dari media cetak seperti buku, kemudian ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, ataupun dari media elektronik seperti buku elektronik ataupun e-book. Nah, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci tadi adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam sebuah teks. Nah, kita juga dapat memahami kata kunci dengan cara mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini masih ingat ya, dengan menggunakan kata tanya, 5W dan 1H. Kemudian kita dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya. Setelah itu, kita jawab pertanyaannya berdasarkan isi teks. Contohnya di sini menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ada sebuah teks mengenai bahan konduktor dan isolator. Nah, jadi ini silakan Ananda baca. Kemudian informasi pentingnya di paragraf pertama, yaitu setiap bahan yang digunakan untuk membuat benda di sekitar kita memiliki sifat yang berbeda. Bahan yang dapat mengantarkan panas disebut dengan konduktor. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor. Kemudian informasi penting di paragraf yang kedua. Bahan konduktor biasanya terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Sementara bahan isolator seperti kayu, kain, dan plastik. Kemudian informasi penting dari paragraf yang ketiga, konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada pembuatan sebuah alat. Panci dapat terbuat dari bahan yang berbeda, yaitu konduktor dan isolator. Kemudian yang selanjutnya adalah meringkas teks eksplanasi. Nah, ringkasan ini adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Nah, cara untuk meringkas ini ada 5 langkah. Yang pertama itu kita baca teks dengan seksama. Kemudian kita identifikasikan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Kemudian kita tuliskan pokok pikiran itu menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian kita rangkai dan kita periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kita perlu membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Ada 5 langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Yang pertama yaitu kita perhatikan judul dan tema dalam teks, kemudian kita baca teksnya, kemudian identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap paragraf, kemudian yang keempat kita tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa kita sendiri, kemudian kita gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf baru yang padu. Nah, kemudian yang terakhir yang ini membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yaitu kita membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui
gambaran informasi secara keseluruhan. Kemudian kita menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, di sini ada contoh sebuah teks dengan judul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Untuk membuat ringkasan, ini ada 5 langkah ya yang dapat kita lakukan. Kemudian langsung saya bacakan ringkasannya, yaitu teks bahan konduktor dan isolator di sekitar kita menjelaskan bahwa benda-benda di sekitar kita banyak memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Sifat bahan tersebut digunakan untuk menghantarkan panas atau mencegah hantaran panas yang mendukung cara kerja setiap benda. Benda-benda tersebut antara lain adalah selimut, kemudian panci, oven, mesin kendaraan, dan setrika. Nah, ini jika kita buat dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikirannya ini kita buat per paragraf ya, Nak ya. Kalau misalkannya ada 5 paragraf, berarti peta pikirannya itu terdiri dari 5 kotak atau 5 kolom. Baik, sampai di sini dulu materi Bahasa Indonesia hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.